Universitas Negeri Makassar, UNM, merayakan usia ke-62 tahun dengan upacara peringatan Dies Natalis yang digelar di Ballroom Theater Menara Pinisi UNM, Jalan AP Petarani, Makassar, Sulsel, Selasa, 1 Agustus 2023. Dalam acara yang berlangsung secara hikmat, tema yang diusung adalah pengembangan sumber daya manusia unggul di era Society 5.0. Upacara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan dari Sulawesi Selatan. Rektor PNM, Profesor Husain Syam, dalam pidatonya menyampaikan kebanggaannya atas capaian UNM dalam berbagai aspek pengembangan. UNM telah mencatatkan sejumlah prestasi yang membanggakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta berhasil meningkatkan akreditasi program studi hingga lebih dari 50% menjadi terakreditasi unggul. Dalam kepemimpinannya selama 2 periode sebagai rektor, UNM juga berhasil meningkatkan jumlah guru besar dan mencapai lebih dari 100 profesor pada tahun 2023. Pengelolaan keuangan dan sistem belajar mahasiswa juga telah dihadirkan dengan baik, termasuk sistem yang dapat diakses oleh seluruh jagat. Profesor Husain Syam menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot pengembangan dan peningkatan di semua aspek UNM. Layanan prima akan ditingkatkan untuk mendorong kemajuan UNM ke depan. Dalam perjalanan 7 tahun lebih sebagai rektor, Profesor Husain Syam merasa bangga dan bahagia atas sejumlah raihan prestasi yang telah dicapai UNM. Meskipun masih ada tantangan yang perlu dihadapi dan pekerjaan yang harus dilanjutkan, semangat untuk menjadikan UNM lebih maju akan terus dijaga. Peringatan Dies Natalis ke-62 UNM menjadi momen refleksi atas prestasi yang telah diraih dan semangat untuk terus berkontribusi dalam menghasilkan SDM unggul di era Society 5.0. Sekarang ini, UNM memiliki guru besar berjumlah 182 orang, namun yang aktif melaksanakan tugas tridharma itu ada sejumlah 108 orang. 1 tahun terakhir ada penambahan jumlah guru besar sebanyak 12 orang. Jumlah ini akan bertambah pada masa mendatang karena saat ini terdapat 47 dosen menunggu persetujuan guru besar dari Kemendikbudristek. Penambahan jumlah guru besar tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang telah diambil. Kebijakan penelitian percepatan guru besar, kebijakan membuka peluang bagi non-akademik untuk menjadi profesor kehormatan, kebijakan pendampingan dan mediasi proses usulan guru besar. Semua kebijakan tersebut telah dirasakan hasil dan efektivitasnya sekarang. Berdasarkan kualifikasi kinerja, mengukuhkan diri pada barisan di seluruh Indonesia. Pada tahun ini juga UNM menempati peringkat pertama program pengabdian kepada masyarakat. Publikasi karya ilmiah pada jurnal reputasi hingga tahun ini mencapai 2035 tahun sebanyak 250 judul artikel. Hak mencapai 708 karya. Tren jumlah judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada semua skema mengapresiasi tinggi terhadap seluruh proses yang mengantarkan mahasiswa menjadi lebih baik dan bermartabat. Setiap tahunnya, jumlah mahasiswa UNM terus meningkat. Rata-rata setiap tahun setiap tahun terjadi peningkatan peminat. Terima itu hanya 11.000 hingga 12.000, sehingga persentasenya itu hanya sekitar 19,69%. Tahun ini kita menerima 11.000 dan itu hanya di posisi 20%, masih kita lepas 80%. Itu demikian tingginya peminat yang ingin belajar di Universitas Negeri Makassar saat ini. Itu
bisa segera dapat bintang. Nanti Propromin ini ya diantar di Propromin. Pak Rektor UNES dan seluruh sivitas yang ada di Semarang. Dan kegiatan ilmiah. Jumlah penghargaan yang diterima mahasiswa UNM 3 tahun terakhir sebanyak 373 penghargaan internasional, nasional dan wilayah. Tahun ini mahasiswa Universitas Negeri Makassar sudah menyabet sebanyak 180 penghargaan. 15 diantaranya adalah penghargaan internasional. Dalam tata kelola keuangan, Universitas Negeri Makassar dengan status Badan Layanan Umum mengedepankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Saat ini UNM telah mengusulkan tata kelola keuangan dari PTN BLU menjadi PTN BH. Nasional dan internasional terus memperluas dan mempererat kerjasama antara perguruan tinggi dan luar negeri, dalam dan luar negeri, membangun aliansi. Oh, itu banyak sekali. Itu hanya saya rangkum tadi ya, yang paling ya seluruh aspek kita lakukan sebuah pengembangan dan ya catatannya banyak sekali prestasi yang kita peroleh, baik prestasi mahasiswa juga baik dalam negeri maupun di luar negeri didapat. Nah, prestasi untuk pengembangan kelembagaan UNM juga luar biasa. Sebutlah misalnya sampai di Desa Natalis Kianapuba ini UNM itu sudah mencapai lebih dari 50% ya prodi studi interakreditasi unggul. Itu luar biasa itu pencapaian itu, dan selebihnya dalam proses. Nah, lalu kemudian kelembagaan, keuangan, pengelolaan proses belajar mahasiswa, kita menghadirkan aplikasi SAMOKE yang luar biasa, dan ini bisa diakses dan dipakai di seluruh jagat. Ini luar biasa. Jadi guru besar juga pertambahannya besar. Ini pengembangan SDM gitu. Jadi sudahlah, UNM jago ya. Kesimpulannya begitu. UNM hebat. Kedepannya tetap berupaya untuk menggenjot, akan menghadirkan fakultas ilmu kedokteran dan terus berkembang seterusnya. Semua aspek dari seluruh proses itu akan lebih ditingkatkan untuk memberikan layanan yang prima bagi kebutuhan pembangunan di seluruh Indonesia. Prof, dalam waktu dekat program apa yang akan dicapai targetnya? Nanti kita sampaikan mereka tentang ini. Yang kita ingin capai ke depan ini adalah bagaimana pengelolaan UNM ini dari PTN BLU ke PTN BH ini dalam proses itu yang lagi diadu, karena itu adalah kontes kelembagaan dan sebuah indikasi kemajuan, gitu ya. Siap Prof.